Hai Kak, kenalin, nama aku Putri. Jadi aku di sini mau wawancara tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan teknologi. Jadi isu yang saya angkat itu tentang perlindungan hak privasi. Jadi kayak contohnya ngefoto orang sembarangan, terus yang disebar di sosial media gitu deh. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nih dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Fikri. Oke Kak Fikri, sebelumnya aku boleh tahu nggak Kak Fikri nih kesibukannya apa sih sekarang? Untuk sekarang aku kuliah baru semester 1. Oh jadi masih maba ya? Ya, masih maba. Oke. Kak Fikri boleh tahu nggak sih? Boleh. Apa Kak Fikri itu pernah ngalamin kejadian yang tidak mengenakan tentang isu yang saya angkat tadi, tentang hak privasi itu? Pernah Kak waktu itu. Bisa direkam aja. Oh boleh. Pernah. Jadi waktu itu kan saya baru lulus SMA itu melanjutkan untuk kerja ya kan, coba untuk kerja. Jadi Ya. apa itu Kak? Jadi host live waktu itu. Waduh, host live. Iya, itu host live-nya TikTok itu ya. TikTok. Iya, waktu itu aku jadi host live dan waktu itu pernah ada kayak salah satu akun itu screenshot waktu aku lagi live itu kan. Lagi jualan. Iya, lagi jualan itu ya. Dan waktu itu muka aku jadikan kayak stiker-stiker gitu, kayak meme gitu. Oh, disebarin. Iya, waktu itu kayak gitu. Dan pernah juga waktu nongkrong sama temen-temen ya di coffee shop gitu. Jadi mereka tuh tiba-tiba ngefotoin muka aku gitu. Pas lagi apa itu difotoin tiba-tiba waktu itu. Terus mereka jadiin bahan-bahan meme juga, bahan-bahan ya kayak stiker-stiker WA gitu. Fotonya di-upload di media sosial jadi ya Kak? Iya, diuploadin di media sosial Itu gitu. fotonya waktu ganteng atau waktu gimana Kak? Aduh, Boleh tahu. aib banget sih waktu itu, aib buruk ya, banget. jelek-jelek, Oh, jelek gitu. banget. Jadi kakaknya apa yang dirasain waktu tahu fotonya tiba-tiba disebar gitu? Yang pasti itu malu banget sih Kak waktu itu. Malu ya? Iya, aib soalnya ya lagi jelek gitu. Jadi merasa hak privasinya diganggu ya? Iya, waktu itu seperti itu. Jadinya. Terus apa sih yang kamu lakuin waktu kamu tahu mukamu tuh dijadiin stiker terus di share di second akun di media sosial tuh, apa yang kamu lakuin? Apa Kak Fikri ini diam aja atau marahin temennya atau gimana? Jadi gini, setiap orang kan beda-beda ya Kak ya. Iya. Namun kalau bagiku tuh waktu itu aku marah Kak soalnya tipenya Dia doi ya? iya waktu jelek gitu kan. Jadinya aku kayak marah gitu kan ke mereka. Soalnya itu juga tanpa izin kan. Ya, Kak bilang langsung di post. Iya, kalau aku kan tipenya orangnya gitu, kayak malu juga kan. Aku ini gampang malu soalnya orangnya Kak. Jadi kayak gitu, kasih tahu mereka lah kayak gimana gitu. Jadi kakaknya nggak diam aja ya, ngasih tahu ke teman-temannya. Kak Fikri udah tahu belum sih kalau di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang hak privasi kita? Belum tahu, ada nggak emang? Belum tahu. Nah, jadi teman-teman, terutama buat Kak Fikri, itu di Indonesia udah ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Itu undang-undangnya mengatur tentang perlindungan data pribadi. Jadi di situ udah ada pasal-pasal. Misalnya salah satunya kayak kakaknya tadi tuh, kan foto aib tuh disebar ke sosial media. Nah itu udah ada pasal yang mengatur, nanti juga ada hukumannya juga. Nanti buat pelakunya tuh bisa dihukum. Jadi kakaknya bisa ngelaporin dengan dasar hukum di pasal itu tadi, undang-undang itu tadi, undang-undang perlindungan data pribadi. Itu. Jadi kalau misal aku dapat perlakuan gitu lagi ya, aku bisa melapor dengan kayak undang-undang itu tadi. Ya betul sekali, kakaknya bisa ngelaporin. Terus kayak di Jepang itu Kak, kalau
for your information aja nih, di Jepang itu kalau misalnya kita ngefoto orang terus di belakangnya tuh ada objek lain, misalnya aku ngefoto kamu nih terus di belakang itu ada teman-temanmu, nah itu udah dari negaranya udah ada peraturan yang mengatur kalau backgroundnya tuh harus di blur, jadi kalau ada orang lain itu harus di blur, kalau nggak gitu nanti bisa dihukum gitu. Kayak gitu. Ya jadi di Jepang tuh udah ketat banget. Oh berarti ya udah. eh eh, jadi seperti itu. Aku baru tahu sih ini Kak, kalau ada undang-undang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sih masih belum ada sih peraturan yang kayak harus ngeblur objek belakangnya, cuma ada undang-undang tentang yaitu tadi perlindungan data pribadi. Oh iya Kak, sebelumnya bisa dilihat juga di sosmednya kelompokku. Oh emang ada? Ada di situ itu tentang, jadi kita ngasih gerakan-gerakan kayak seruan-seruan tentang perlindungan data privasi, bisa dicek, namanya Social Project Kelompok 9 Di Instagram Kak? kok mati ya Kak? Di Instagram. Iya di Instagram Kak. Oh iya bentar. Oh ini. Ya itu, Ini. ya tuh bisa di follow ya Kak ini. Jangan lupa di follow. Oh iya ini aku nih. Nah. Oke, makasih. Aku ya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wahib Hidayatullah. Saya sekarang bersama dengan Azara. baik. Saya akan mewawancarai Kak Azhara ini tentang HAM, yaitu tentang media sosial, atau kita kerucutkan lagi kepada tentang seperti kayak apa ya, mengganggu privasi ataupun juga memfoto orang. Kita lebih kepada sana sih, lebih ke kayak memfoto orang, memvideo orang tanpa apa istilahnya ya, tanpa persetujuan gitu. Apakah Kak Azhara pernah terlibat ataupun pernah menjadi seorang bukan pelaku, lebih ke korbannya gitu? Pernah Kak, jadi dulu itu waktu saya kerja, saya kan istirahat, saya tidur tuh. Nah, waktu saya tidur itu saya nggak sadar kalau ternyata teman saya ngefoto diem-diem. Nah, namanya orang tidur kan kita nggak tahu ya Kak ya, kondisi muka kita itu lagi kayak gimana. Nah, pada saat itu saya nggak tahu, tiba-tiba udah disebar di grup kerja itu. Nah, itu kan saya kayak malu ya Kak ya, karena kan namanya di grup kantor itu kan pasti banyak banget orangnya, seperti itu. Oke. Jadi biar saya jelaskan kepada Kak Azhara ini bahwa kalau kita lihat di negara orang, di Korea ataupun di mana, di Jepang apalagi, yang saya tahu malah di Jepang, itu kita bahkan saat kita memfoto pun di belakang, kita foto untuk diri kita sendiri ya, terus ada orang yang di belakang, itu biasanya akan di blur gitu, agar tidak mengganggu privasinya gitu, sampai segitunya gitu. Nah, yang menjadi problem di negara kita saat ini adalah orang-orang terlalu menyepelekan hal itu. Makanya dari kalau kasusnya Kak Zahra ini mungkin nggak terlalu parah, walaupun itu mungkin malu mungkin ya. Iya, malu. Walaupun kalau kadang ada yang lebih parah itu yang seperti sebar di sosmed, di viralin atau dan sebagainya macamnya, itu mungkin yang lebih apa ya, bahasanya itu lebih memalukan lagi gitu. Kadang kan kalau ada salah satu contoh kasus lagi yang seperti yang saya lihat beberapa itu di viral di media sosial Instagram saat itu, ada cewek bergoncengan dengan cowok, terus saat itu di video dan keadaan ceweknya itu sorry ya, itu kayak dari atas itu it's okay gitu loh, dari belakang waktu turun di kakinya, terus itu sampai di zoom gitu di kakinya gitu, yang ya sorry lah, kakinya mungkin korengan lah gitu ya, tapi kan itu suatu hal yang memalukan.
Nah, di negara kita hal seperti itu sudah diatur, tapi mungkin belum orang-orang belum sadar akan pentingnya hal itu, agar pentingnya tidak mengganggu privasi orang gitu. Karena yang kita tahu sendiri, kayak kakak tinggalnya di kampung apa di perumahan juga? Di kampung. Di kampung. Pasti saya yakin pasti di sana penyebaran informasi paling cepat lewat rasan-rasan mungkin. Iya, tetangga. Ya seperti itulah keadaan kita sekarang gitu loh. Jadi makanya hal seperti itu udah dipupuk dari bawah, dari kadang pun anak SD pun udah membicarakan orang lain, itu kan sebenarnya ya oke lah, tapi kan itu mengganggu juga gitu. Kadang ada orang lagi nyapu aja dirasani, kadang lihat nyapu malam-malam ngapain gitu. Betul gak? Betul. Nah itu masak malam-malam, kadang itu kan bikin ya oke lah, itu tidak disebarkan di sosial media, tapi itu salah satu penyebab kenapa di media sosial kok tidak ada penjagaan yang ketat, ya karena dari bawah pun, dari tingkatan paling bawah pun ya emang sudah begitu gitu Kak. Tentang penjelasan saya mungkin bisa dipahami ya? Bisa. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Intan dari Fakultas Hukum Unri Malang. Dan ini namanya siapa? Nama saya Mufi. Boleh minta waktunya sebentar buat wawancara? Boleh? Oke. Jadi gini, saya mau bertanya nih, perasaan Anda gimana sih ketika ada teman Anda yang memposting gambar Anda tanpa izin dulu? Perasaan Anda gimana? Oke, untuk pesan saya ada objektif sih, tergantung situasi dan kondisi. Kalau emang foto itu memadai untuk diposting, seperti tidak ada aib atau sebagainya, masih boleh saja. Cuma untuk fotonya kalau ada seperti adegan yang tidak senonoh atau gimana, dengan pose yang bagaimana itu akan mengganggu privasi saya. Tapi Anda pernah merasakan sendiri nggak? Kalau untuk pernah merasakan, sebetulnya pernah, cuma saya nggak ambil ribet, ya gimana aja gitu. Nggak mengambil tindakan kayak semacam menegur atau gimana gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya memposting gambar orang atau gambar wajah seseorang ikut ke dalam postingan kita itu sebenarnya melanggar privasi ya. Jadi harus diblur Pak. Itu kalau dilaporkan itu juga bisa melanggar hak asasi manusia. Oke, baik, seperti itu saja, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Masnya perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Alfian Wilmudi Chandra dari santri Pondok Pesantren Al-Wafa 1. Ya. Terkait wawancara ini, kami sedang membahas tentang tugas HAM yang berkaitan dengan teknologi, yang intinya membahas tentang privasi, di mana privasi ini seringkali diabaikan pada masyarakat kita di Indonesia. Saya boleh bertanya sedikit, Mas? Apakah Mas pernah mengalami kayak bully yang berkaitan dengan teknologi, seperti ada teman Mas yang mengambil foto Mas ketika dalam keadaan tidur atau gimana? Boleh diceritakan? Ya Mas, pernah. Itu saat mau tidur malam, ketika saya tidur itu nggak sengaja terbuka gitu. Mulutnya terbuka gitu Mas ya? Terus ada teman saya yang bawa HP terus memfoto saya dalam keadaan seperti itu. Jahil gitu Mas ya? Ya gitu. Terus beberapa hari kemudian itu saya ada berita tentang itu, saya diviralkan sama teman saya sendiri. Terus gimana tindakan Mas menanggapi itu? Kan pasti tidak suka kan ya, mengganggu itu. Karena lalu lapor ke pengurus gitu ya. Terus diurus begini langsung
anaknya dipanggil kantor, kenapa melakukan kayak gitu, gitu. Terus bawa HP juga. Jadi sudah bagus Mas ya, tindakan-tindakan yang dilalui sudah bagus. Jadi lapor ke yang berwenang di pondok gitu ya. Kalau di Indonesia ini sebenarnya sudah ada pasal yang mengatur tentang itu Mas. Itu masuk ke privasi. Jadi kalau ada kayak teman sampean melakukan itu lagi, sampean bisa tegur untuk tidak diviralkan. Kalau misal teman sampean ngotot untuk diviralkan, itu bisa dilaporkan ke kayak polisi atau langsung ke pengadilan, itu bisa nanti dikenai pasal. Bahkan saya punya cerita Mas, kayak diceritai sama dosen saya bahwasanya di luar negeri itu Mas ya, saking menjaganya privasi, kamera HP itu kalau nyala, kalau mau foto itu kameranya otomatis harus ada suaranya cekrek gitu, jadi nggak boleh senyap. Jadi kayak di Indonesia kan kayak sudah biasa paparazzi, tahu paparazzi Mas ya? Kayak yang foto diem-diem tanpa sepengetahuan orang lain, itu nggak boleh di luar negeri. Jadi saking jaganya privasi, kameranya sampai harus wajib muni cekrek gitu Mas, Ada suaranya gitu. jadi biar gak mengambil seenaknya sendiri. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup Mas. Makasih Mas ya. Assalamualaikum. Halo Kak, Halo, boleh perkenalan dulu nggak Kak, namanya siapa? halo, aku Prasmani Syira. Kebetulan aku adalah tetangga kos dari Awandra. Aku boleh bertanya nggak Kak? Boleh, tentang apa ini? Tentang risiko mengambil video tanpa permisi. Resiko tentang mengambil video tanpa permisi. Kayak kita ambil video orang terus tapi diupload di tanpa sosmed permisi. tanpa permisi. Iya. Oke. Menurut Kakak, apa pendapat Kakak mengenai merekam dan membagikan video di media sosial saat ini? Oke, mengenai tag video tanpa izin, menurut saya itu melanggar hak asasi, hak pribadi yang orang punya ya, karena sekalipun ada kejadian yang mungkin menarik di mata kita, tetapi itu yang mengalami orang lain, ya baiknya kita bijak untuk nggak tag video tersebut, karena mau bagaimanapun itu kan bukan hak kita untuk bisa kita tag video itu. Oh iya. Terus apakah Kakak pernah mengalami mengambil video tanpa permisi, atau Kakak yang pengalaman? Oh oke. Untuk tag video, untuk pengalaman aku punya kebetulan, tapi itu udah lampau banget. Waktu itu aku masih SMP. Kejadiannya pas waktu di jam olahraga, aku saat itu ada noda di baju area belakang. Terus ternyata ada siswa yang iseng, mungkin menurut mereka itu menarik untuk dilihat, untuk jadi untuk diabadikan, untuk jadi bahan candaan. Karena pada saat itu kan mungkin kalau itu terjadi saat ini masuk bullying ya. Jadi pada saat itu pas aku pakai baju olahraga, terus ada noda di belakang, diambil videoku, terus di-share lah sama siswa ini kan. Aku agak nggak terima ya waktu dia ambil videoku. Dan juga dia masalahnya yang jadi permasalahan adalah dia ini share video itu ke grup siswa, di mana itu semua murid ada di grup itu. Jadi kayak aku malu gitu loh. Akhirnya aku lapor BK untuk tindak lanjutnya. Akhirnya sama siswa ini dihapuslah video itu. Jadi aman. Itu pengalaman pertama dan terakhir sih, karena untuk yang baru-baru ini aku nggak ada pengalaman lain. Itu gimana impactnya ke Kakak jadinya? Impactnya pasti malu dong, pasti malu banget lah. Kayak ya memang masih kecil kita waktu itu, tapi ya malu karena video itu kan di-share ya. Jadi aku di situ, jadi akhirnya aku jadi bahan candaan dong. Ada dilihat kakak kelas, ada dilihat sama crush juga waktu itu kan, jadi kayak sebel sedikit lah. Untuk akhir-akhir ini Kakak ada mungkin pengalaman? Nggak ada sih untuk akhir-akhir ini, nggak ada. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama.